Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini pun kita masih mendapatkan limpahan nikmat, utamanya nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah wajib bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan tema manusia dalam perspektif Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi seisinya dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya dengan berbagai macam tingkatan. Di antaranya adalah tumbuhan sebagai makhluk yang paling rendah, kemudian hewan, dan yang paling tinggi dan paling sempurna adalah manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah ada di surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari unsur manusia ini dalam pandangan Islam itu ada 4 hal yang menyertai manusia. Di antaranya adalah badaniyah yang nampaknya bisa kita lihat, bisa kita saksikan dalam bentuk khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan manusia dengan kesempurnaan organ tubuhnya, dengan panca indera yang cukup sempurna yang bisa kita lihat. Allah menciptakan manusia yang cantik, yang ganteng, dengan penuh kesempurnaannya, dengan berbagai macam karakteristiknya. Kalau secara biologis, jasadiyah ini bisa nampak kita saksikan dalam postur tubuh kita yang gentle, yang cantik, dengan berbagai macam karakter fisiknya, ciri-ciri fisikalinya. Namun dari sisi psikologisnya, aspek yang terkait dengan hal-hal yang gaib, artinya yang menyertai di antara unsur manusia selain badaniyah atau jasadiyah, ada 4 hal. Di antaranya adalah akal, nafsu, hati, dan kolbu. Tak ulang, akal, nafsu, hati atau kolbu, dan ruh. Nah, 4 inilah sebenarnya esensi manusia yang notabene tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang, namun esensinya ada. Di mana? Nah, kita akan lihat satu persatu. Akal adalah anugerah Allah yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia, sehingga dengan akal inilah maka manusia akan bisa memakmurkan bumi dengan berbagai macam kemampuan. Akal bisa mengeksploitasi isi bumi ini, sehingga kita saksikan bagaimana kehidupan manusia dalam peradabannya dari masa jahiliyah hingga masa yang penuh modern atau zaman lempung sampai zaman atom, dengan berbagai macam teknologi dan menjamah ruang angkasa. Itu semua karena kemampuan
Allah memberikan akal kepada manusia sebagaimana yang ada dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan dunia itu esensinya hanya suatu permainan dan fata morgana. Tapi kehidupan akhirat adalah lebih baik. Tapi untuk siapa itu? Adalah untuk orang-orang yang takwa. Dan tentunya apakah engkau tidak akan berpikir? Luar biasa. Dari sebenarnya ayat ini mengandung renungan yang sangat dalam bagi kita bahwa esensi kehidupan dunia itu adalah hanya suatu permainan. Namun kehidupan hakiki adalah kehidupan di akhirat. Ini bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah nafsu. Apakah betul manusia itu diberikan nafsu? Nafsu dalam konteks ini ada 3, adalah nafsu amarah, di mana nafsu yang cenderung membrutal, cenderung dia merusak, cenderung mengedepankan egoisme tanpa dikontrol dengan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah amarah lawamah, sedikit mereka memperhatikan dengan norma-norma yang ada. Dan yang paling bagus adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Hal ini sebagaimana ada dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya pada diri manusia itu adalah ada nafsu yang mendorong kepada kejahatan atau nafsu yang mengarah kepada kejelekan. Sehingga akal itu adalah kemampuan berpikir, sementara nafsu adalah berkehendak. Coba nafsu ini kalau tidak mampu mengendalikan, maka akan memperbudak kita sebagai manusia. Nah, tentunya nafsu ini yang akan mendorong orang-orang untuk berserakah, orang-orang yang ingin menggenggam dunia dengan segalanya dan semua apa yang diperolehnya tanpa harus berpikir ini adalah halal atau tidak, ini adalah mafsadat atau mudarat dan sebagainya. Itu adalah nafsu yang cenderung kepada untuk hal-hal yang berbuat negatif. Yang ketiga adalah hati. Subhanallah, bagaimana hati kita, yang hati itu dalam konteks ini adalah menunjuk kepada adanya rasa senang, rasa tenang, rasa iba, rasa kepuasan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tadma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan diberikan suatu ketenangan hati, tatma'innul qulub. Apabila apa? Bidzikrillah. Subhanallah. Apabila kita menginginkan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang tentram, maka apa kuncinya? Hanya satu. Bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, dengan zikir maka akan menenangkan hati. Dan yang terakhir adalah ruh. Saya tanya kepada pemirsa dan pendengar, apakah kita punya ruh? Punya. Di mana wujudnya ruh? Tidak tahu. Apakah di kepala, di dada, atau di perut. Tapi Allah menyatakan bahwa ruh ini adalah berupa daya hidup. Sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jangan kau bertanya kepadaku tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, karena roh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku hanya memberikan ilmu tentang ruh hanya qalil, hanya sedikit saja, di mana roh tidak tahu kapan akan dicebutnya, roh tidak tahu, dan di mana nanti kita harus menghadap roh kita ke hadirat ilahi Rabbi. Demikian tausiah singkat kami, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.